Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Fahri Hamzah ya, yang mencuitan Fahri Hamzah tentang sahabatnya, mantan koleganya Fadlizon yang sempat hilang ya, hilang dalam tanda kutip ya. Seperti yang dilansir oleh terkini.id ya, dengan judul yang sangat panas ya. Ya, saya bacakan langsung. Sepekan Fadlizon hilang, Fahri Hamzah, Pak Anies, tolong cari Soheb ente. Ini sudah sangat akrab sekali ya, saking akrabnya, dan memang kalau lihat fotonya itu benar-benar menunjukkan nostalgia ya, Pak Anies dan Pak Fadlizon ya. Oke, saya bacakan saja langsung. Sepekan Fadlizon hilang, Fahri Hamzah, Pak Anies tolong cari Soheb ente ya, seperti yang dilansir oleh terkini.id. Politisi Gerindra Fadlizon masih mengundang rasa penasaran publik. Pasalnya sepekan terakhir ini dirinya tidak menunjukkan batang hidung sama sekali di media sosial. Sangat berbeda dengan kebiasaannya selama ini yang kerap menyampaikan argumennya mengenai perkembangan politik tanah air. Aksi puasa bicara yang dilakukan oleh Fadlizon itu mendapat tanggapan dari mantan koleganya di DPR RI, Fahri Hamzah. Melalui akun Twitternya pribadi, Fahri Hamzah mengunggah potret momen kebersamaannya dengan Fadlizon. Nampak ada dua foto lawas yang diunggah olehnya. Pertama, saat keduanya masih disibukkan dengan kegiatan sebagai aktivis tahun 1998 silam. Di sampingnya tampak foto keduanya yang sama-sama menduduki kursi pimpinan DPR RI. Tak hanya mengunggah foto, Fahri Hamzah yang kini sibuk membesarkan Partai Gelora bersama Anies Mata juga turut menuliskan kalimat pendek mengenai ketidakadaan Fadlizon saat ini. My brother Fadlizon, sudah nampak belum? Tulis Fahri Hamzah mengutip berita politik RMOL, Rabu 24 November 2021. Kemudian selang 2 menit, Fahri kembali mengunggah foto dan tulisan yang diperuntukkan kepada koleganya tersebut. Kali ini Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengunggah foto jadul Fadli dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Gubernur Anies Baswedan, tolong cari sohib ente Fadlizon, tulis Fahri yang diakhiri emotikon tertawa terbahak-bahak. Sebagaimana diketahui, Fadlizon belakangan puasa bicara di media sosial usai mengkritik Presiden Joko Widodo tak kunjung bertandang ke Kabupaten Sintang yang sedang tertimpa musibah banjir ya. Imbasnya Fadlizon ditegur oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ya. Hingga saat ini Fadlizon irit bicara mengenai perkembangan politik tanah air. Fadli yang rajin menuliskan pandangannya di media sosial pun seakan raib. Unggahan terakhir di akun Twitternya pada 13 November lalu. Ya, sobat sekalian, itu tadi berita yang sangat mengejutkan ya. Jadi memang Fadlizon itu menghilang di media sosial ya, karena kebiasaannya yang sering mengungkap kritik dan juga fakta melalui media sosial ya, dan kurang lebih seminggu ya sejak 13 November terakhir itu ya, diketahui sudah tidak ada lagi komentar-komentarnya, padahal ini yang ditunggu. Ya, baik sobat sekalian, memang apa yang bisa saya sampaikan tentang kritik ya. Jadi tentang kritik ini kita itu memang belum terbiasa ya. Kita pada saat sekarang itu belum bisa menerima kritik ya.
Apalagi kalau kita melihat konstelasi politik ya, para elit-elit itu uh, sepak terjangnya, kemudian juga presiden ya, ketika membuat salah dikritik oleh pihak luar ya, itu tanggapannya bagaimana? Rata-rata belum bisa menerima gitu. Padahal kalau kita melihat ya, esensi dari kritik itu kan ingin memperbaiki, ingin menjadikan lebih baik ya. Itu saja, that's it gitu. Jadi misalnya kita dikritik ya, kita masak nih ya, masakannya kita asin. Nah, kita dikritik oleh orang, masakanmu asin. Kita kritik itu supaya apa ya? Supaya kita tahu masakan kita asin dan kedepannya kita itu menjadi lebih baik. Masakan kita lebih enak ya, seperti itu. Kita mengeluarkan omongan, ya omonganmu nggak benar ya. Kita dikritik oleh orang. Dengan gitu kita tahu gitu. Dan kedepannya besok lagi kita berbicara lebih baik. Karena apa? Karena ada kritik. Jadi esensinya seperti itu. Kritik itu untuk menjadikan seseorang itu sebenarnya lebih baik, meskipun kadang-kadang kritik itu pahit ya, itu ya wajar lah gitu, kita nggak boleh baper lah ya, baper, karena kembali lagi kritik itu itulah yang menjadikan kita lebih baik, dan kita ya sangat menyayangkan ya ketika pada saat sekarang di rezim-rezim ini itu bagaimana orang yang berkritik itu sudah tidak bisa legowo lagi, tidak bisa bebas lagi ya. Ketika kita mengkritik orang, apalagi kalau kita mengkritik kebijakan pemerintah yang salah misalnya, ya itu sudah ada konsekuensinya gitu. Jadi di mana letak konsistensi negara yang menjamin kebebasan berpendapat ya. Padahal kebebasan berpendapat itu sudah dijamin ya pada pasal 28 Undang-Undang 1945 ya. Misalnya menjamin masyarakat untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pikiran ya. Kalau sudah ada undangnya, aturannya sudah ada, dan ketika dilaksanakan itu menolak, berarti tidak konsisten ya, seperti itu. Apalagi pemerintah ya harus menegakkan undang-undang ini sesuai dengan peraturan ya. Nah, kalau kita melihat esensi kritik tentang Prabowo Fadlizon ke presiden, ya kita lihat dulu kritiknya itu seperti apa. Kritik bahwasanya tidak kunjung bertandang ke Kabupaten Sintang yang memang mengalami banjir yang parah sampai 3 pekan ya kalau nggak salah. Nah itu kan parah sekali gitu. Di lain pihak ya kita ketahui di media itu Presiden malah sibuk dengan persiapan sirkuit Mandalika gitu. Dan mana esensi sensitivitas presiden seperti ini ya, hal yang paling urgent ya yang berkaitan dengan keselamatan kesejahteraan rakyat itu kan seharusnya didahulukan daripada hal yang di lain itu ya, meskipun masih ada pihak lain ataupun badan lain yang mengurusi, tetapi konsentrasi presiden ataupun mitigasi ya ataupun sikap presiden itu juga ditunggu untuk mendapatkan sikap yang sama terhadap situasi banjir di Sintang Kalimantan Barat ini. Dan memang kalau kita melihat dalam hal ini Fadlizon yang merupakan anggota DPR ya, sejatinya kalau kita melihat ketatanegaraan kita itu hal yang wajar gitu ya. Jadi ketika anggota DPR Fadlizon itu mengkritik presiden yang anggota eksekutif ya, itu diperbolehkan dan dijamin dalam undang-undang ya. Karena apa? Karena anggota DPR itu mempunyai hak 3 ya, hak pengawasan, hak anggaran dan juga hak untuk legislasi ya. Jadi pengawasan ya. Jadi ketika kemudian
kita dapatkan berita bahwasanya langsung Fadlizon ditegur oleh Prabowo ya. Ya, kita lihat sendiri ya, dalam konteks ini ya, Fadlizon ya, itu sebenarnya bertindak sebagai anggota legislatif yang melakukan kritik atau pengawasan terhadap eksekutif presiden ya. Dalam hal konteks kenegaraan itu tidak berhak ya Prabowo itu mengkritik ataupun menegur anggota legislatif ya. Kalau dalam konteks bertata negara ya. Karena hierarkinya DPR legislatif itu tugasnya untuk mengawasi eksekutif. Nah, Prabowo itu menteri ya. Menteri yang merupakan anggota legislatif, anggota eksekutif ya. Anggota DPR mengkritik presiden aja boleh, apalagi mengkritik menteri ya. Jadi harus dibedakan ketika dalam konteks ketatanegaraan ya, Fadlizon itu sebagai anggota legislatif berhak untuk mengkritik eksekutif, dalam hal ini presiden ya. Nah, itu beda ya kalau kita sudah berpindah kepada konteks kepartean ya. Dalam hal kepartean memang Fadlizon itu wakil ketua umumnya Prabowo. Dalam ini Prabowo boleh ya menegur Fadlizon ya. Tapi kembali lagi bahwasanya apa yang dikritik oleh Fadlizon itu adalah tentang banjir Sintang di Kalimantan Barat. Itu masalah publik ya. Masalah publik yang memang menjadi hak dari DPR untuk mengawasi, mengkritik ya. Bukan masalah kepartean ya. Jadi memang kita harus membedakan ya antara posisinya sebagai legislatif, posisinya sebagai konteks ketatanegaraan atau konteks partai ya. Kalau dalam partai memang dalam hal ini Prabowo boleh menegur, tetapi dalam hal ini, dalam hal ketatanegaraan ya, Fadlizon boleh ya sebagai anggota legislatif melakukan koreksi atau pengawasan kepada eksekutif, dalam ini presiden ya. Ya seperti itu ya. Jadi sederhana saja ya kita itu. Cuma bagaimana gitu mensikapinya secara profesional ya. Dan sebenarnya hal yang sederhana ini juga penanganannya juga seharusnya juga sederhana saja. Ya misalnya Fadlizon mengkritik presiden tentang banjir Sintang. Apa sikapnya? Ya sikapnya ya wajar aja dijawab tentang kritikannya tersebut ya. Apakah Fadlizon itu benar atau salah ya. Seperti itu. Just simple ya. As simple as that ya. Sesimpel itu ya. Dan yang paling penting adalah yang melakukan jawaban terhadap kritik dari Fadlizon itu tentu saja badan-badan dari pemerintah ya. Entah itu Watimpres ataupun sekretariat negara ya seperti itu, bukan dari pihak lain ya. Lucunya kita itu ketika mengkritik siapa yang jawab siapa, kita mengkritik presiden yang jawab justru buzzer ya, yang jawab justru buzzer dan jawabannya itu nggak substansi ya, nggak substansial ya. Ketika kita mengkritik apa, jawabannya juga nggak substansi, juga justru hal-hal yang nyinyir ya, sakit hati dan lain sebagainya ya. Jadi kita itu sekali lagi menggambarkan itu kita belum dewasa dalam hal bertata negara ya, dalam melakukan fungsi masing-masing ya tentang anggota legislatif dan juga eksekutif ya. Ya kita harus sama-sama melihat lagi ya, menyadari fungsi masing-masing kita. Ya, semoga kedepannya kita itu bisa lebih baik ya, bisa negeri ini ya, khususnya pemerintah itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kritik itu bisa harus diterima dan kritik itu untuk kebaikan kita semua. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.